dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas kelompok kami yang berjudul proposal penelitian dan proposal kegiatan, lapor hasil penelitian dan hasil kegiatan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Stefi Mutiara Simamora sebagai 1 dan teman saya Tati Mariam dulu pengantin 2. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian proposal. Nah, pengertian proposal ini merupakan suatu rancangan atau rencana kerja yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, proposal dibuat sebagai pedoman sebelum suatu kegiatan atau penelitian itu dilaksanakan. Nah, kenapa disusunnya proposal? Agar proposal ini juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan ide, gagasan, serta rancangan kepada pihak tertentu guna memperoleh persetujuan atau dukungan. Nah, dalam penyusunannya, proposal ini harus menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu ada yang namanya mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nah, membangun konteks teks proposal ini merupakan langkah awal dalam menyusun proposal yang bertujuan untuk memahami latar belakang, tujuan, dan sasaran proposal tersebut. Nah, konteks proposal perlu dipahami agar isi proposal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang akan dihadapi. Dengan memahami konteks ini, penulis dapat menentukan isi dan bentuk proposal yang tepat. Nah, struktur proposal itu ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, dan jadwal kegiatan. Baik, judul selanjutnya yaitu menelusuri dan menganalisis proposal. Nah, menelusuri model proposal ini dilakukan dengan mempelajari contoh proposal yang telah ada. Contohnya itu kita bisa melihat contoh proposal kegiatan sebelumnya itu. Jadi itu kita bisa jadikan referensi atau gambaran kita untuk menyusun proposal. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan agar penulis supaya dia memahami bentuk, struktur, serta penggunaan bahasa yang tepat yang ada di dalam proposal tersebut. Nah, yang menganalisis model teks proposal. Nah, analisis ini tuh seperti analisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar bagian-bagian proposal. Nah, setiap bagian proposal memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam membentuk suatu rancangan yang lengkap. Hubungan tersebut membantu penyusunan proposal agar lebih runtut dan sistematis. Ini ada manfaat proposal. Nah, manfaat dari proposal itu yang pertama ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan atau penelitian. Nah, lalu ada membantu merencanakan kebutuhan kegiatan. Contohnya tadi di dalam proposal itu ada pasti yang namanya RAB. Lalu ada membantu memperoleh dukungan dari pihak tertentu. Contohnya ini kalau kita memasukkan proposal ke pihak kampus,
Yang terakhir itu adalah membuat kegiatan berjalan lebih sistematis dan terarah. Lalu selanjutnya ada merekonstruksi dan menyusun proposal. Nah, di sini merekonstruksi proposal itu adalah menyusun kembali proposal dengan memperbaiki bagian tertentu agar lebih baik. Nah, berarti memperbaiki proposal agar lebih baik ini. Lalu ada menyusun proposal baru, yang dimana membuat proposal berdasarkan ide atau rencana kegiatan tertentu. Lalu membuat rangkuman proposal, yaitu menyajikan proposal secara singkat tanpa menghilangkan inti pembahasannya. Di sini ada pengertian laporan yang akan dijelaskan oleh rekan saya saat yang lulus sebagai pemateri kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pengertian laporan. Laporan adalah penyampaian informasi mengenai hasil kegiatan atau penelitian yang telah dilakukan. Laporan dibuat berdasarkan penyampaian informasi mengenai hasil kegiatan atau penelitian yang telah dilakukan. Laporan ini dibuat berdasarkan fakta dan menjadi bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Dan selanjutnya, tujuan penyusunan laporan. Tujuan laporan yaitu menyampaikan hasil kegiatan atau penelitian kepada pihak tertentu. Yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Dan yang keempat, menjadi dokumentasi hasil kegiatan atau penelitian. Dan selanjutnya ada juga struktur laporannya. Struktur laporannya ada beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan atau hasil, kesimpulan, dan daftar pusat. Dan ada juga fungsi struktur laporan, di mana ada dua, yaitu memudahkan pembaca memahami isi laporan dan membuat laporan lebih teratur dan sistematis. Selanjutnya yaitu menelusuri dan menganalisis laporan, di mana kita perlu mempelajari contoh laporan yang baik agar dapat menyusun laporan dengan benar. Setiap bagian laporan saling berkaitan dan harus menggunakan bahasa yang jelas. Selanjutnya, merekonstruksi dan menyusun laporan, yang dimana merekonstruksi laporan ini berarti memperbaiki laporan agar lebih baik dan sistematis. Dalam penyusunannya harus menggunakan bahasa formal sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dan yang menjadi kesimpulannya yaitu jadi proposal ini dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan, dan sedangkan laporan dibuat setelah kegiatan selesai. Dan keduanya ini harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan menjadi karya ilmiah yang lebih baik. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dari kami, mohon maaf. Kami sebagai pemateri undur diri. Terima kasih.